bukan menjadi pembela, tetapi hujjatan alaina, bisa menjadi penuntut di akhirat. Nah ini ditambah kita cakupan guru di Birua Sulawesi Barat, ya, hampir lintas pulau, tetapi saya negero. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dalam pengajian sebenarnya adalah bukan tentang semata-mata memenuhi curi-curi agama, tetapi apa yang sudah kita aplikasikan dari dulu curi-curi agama ini. Dan tidak usah selalu kita mencari-cari, wah dulu tuh barangnya di warung, namun perubahan dulu petanya aplikasi ini. Tidak perlu pembaruan. Yang ada adalah yang sudah kita dengarkan itu di pokok dia panjang. Ya, karena ilmu itu, penuntut ilmu tadi sangat penuntut ilmu. Hadir majlis ilmu kita penuntut ilmu. Ilmu ini akan datang untuk Allah Taala. Apa bisa dikurang dan pokok dia panjang. Ini ucapan ini untuk saya, kita semuanya yang nasana supaya kita yang berkecimpung di dalam ilmu baik di pesantren atau di majlis taklim. Jangan sampai hanya semangat mendengarkan ilmu, tetapi di dalam praktek pengamalan kita masih minim. Ini yang kita lakukan. Tapi insya Allah sampai sekarang kita bisa eksis sampai majelis seperti ini, istiqomah atau majelis hadir di majelis ini. Insya Allah kami anda boleh Allah Taala piangan. Ya. Allah menghendaki kita kebaikan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita sehat panjang umur hadir di majelis ini, dan insya Allah teman dulu taala yang pernah bersama kita di majelis. Sebagaimana doa yang dibaca di akhir maulid tiba, sebagai kita tidak Allah marhamna ila syirna min ashabil kubur. Ya Rabb, oh buang, irhamna, sayangilah kami yang masih turi mau menjadi ahli kubur Bapak ini. Itu doa semata lalu dan doa ini mau dibaca mesti selewat dari. Tak kalau dibaca baca. Tidak usah baca pindah yang baru ya selalu ya. Tidak usah selalu pembaruan, tetapkan aplikasi maulid tiba. Karena lu pada kaya adalah alam, putus istiqomah, putus karomah. Karena karomah akan bisa didapatkan dengan istiqomah beda. Karena guru tadi oleh saya kita ada. Karena guru tadi kayak Haji Muhammad Saleh, guru Saleh, Jawahirul Bihar, bisul itu Jawahirul Bihar dikasih tahu orang lebih ini. Anda udah kita waru kita waru yang malas. Itu nanti kita tidak dapatkan sirnya daripada enam guru. Apa sir kita bahasa engineer ya? Bisa apa tambah bahasa pesantren. Saya yang sirna, tapi itu saya yang sirna barakat untuk disertar seperti Ratibul Atas yang kita membaca ke maulid dan dibahas seperti yang sudah ditetapkan pendiri majelis. Jangan sekali-sekali berubah, jangan sekali-sekali ikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah itu loh ya, para pendiri majelis kita ya, bahwasanya kita membaca maulid dibayi bersama-sama secara khusyuk hikmah, membaca Ratibul Atas kemudian dilanjutkan dengan pengajian, kemudian terkadang di akhir sesi majelis ada sesi pertanyaan dulu seperti dulu dan guru Al-Habib Syed Muhammad Al-Mahdali ya, dulu sangat senang seperti itu dulu. Jadi di akhir majelis dia tak jawab. Oh, orang korumnya 12. Tapi yang 12 nih. Ada bang. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini pemahaman nasana pertama kita membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertepatan dengan momentum bulan Rabiul Awal ya. Bulan Syahrul Rabi, ya, bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan di situ Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal pasangan dan guru Abu Syekh Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani Syahrul Gharib indal Arab. Iya, bulan Rabiul Awal itu Syahrul Gharib, bulan yang asing di bangsa Arab. Jadi sebelum Nabi kita dia mau sangat dia mau sangat Rabiul Awal, dia mau sangat Rabiul Sani, dia mau sangat dia. Sudah ada nama saat itu. Hanya di kalangan Arab sudah ada nama bulan Muharram, Safar, dan memang sangat jelas. Makanya dahulu sebelum Rasulullah SAW kan, kalau datang bulan Rabiul Awal, kalangan Arab itu biasa, atau kita istimewa lalang. Nah, kapan bulan Rabiul Awal yang menjadi istimewa? Ketika di situ dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dari segi waktu, ya waktu. Jadi waktu yang akhir awalnya biasa-biasa saja. Ketika waktu itu ditempati sebagai momen lahirnya Nabi Muhammad SAW menjadi malah beda waktunya. Nah, jelas? Begitu juga dulu kota Madinah Al-Munawwarah. Iya, kota Madinah dulu sebelum Madinah namanya kota Yathrib. Kota kuno Yathrib. Karena kok Madinah sana. Dulu melo Yathrib kota Yathrib sangin amongan dia. Mai di wabah dia. Mau tahu terpengaruh corona tang dia. Ini penyakit macam-macam dia. Dahulu sebelum Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi sudah menginjakkan kakinya di kota Madinah dan ternyata beliau di situ sebagai peristirahatan terakhir beliau, maka Madinah itu berubah menjadi sangat pauli, menjadi obat semuanya bau kayu
karya muslim Madinah tidak dengar itu musyawarah melo timbul anda nol TBC sehat maka barakah kota Madinah Munawwarah. Bahkan Imam Malik ya bahkan beberapa para ulama meminta ke kota Madinah alakai sandalnya. Dia melepaskan sandalnya kalau masuk ke kota Madinah. Kenapa? Jangan sampai sebisa saya berada di atas tanah yang pernah diinjak Nabi Muhammad SAW. Oh itu lalu ini hadisnya itu, ini hadisnya tidak perlu pakai hadis urusan ada kepada Rasulullah itu membutuhkan hati yang bersih, mancing ya. Wisata sana dia masih dia ada kepada Rasulullah dan Nabi SAW. Dan hadisnya mau tahu dia lakai sandalnya dia. Jadi mau si matanya tuh mitulek ini dalilnya si Maulido ini adalah tuntas saya itu tahu. Berarti dia tidak merasa ketika kontak dengan Nabi dia tidak ada rasa apa-apa. Imam Malik masuk ke kota Madinah, kalau dia diteme, itu dari kota Madinah, diteme itu di luar batas kota Madinah. Jadi Imam Malik ambil rumah pas pinggir perbatasan kota Madinah. Tidak mau kencing, buang air kecil pada besar di kota Madinah. Munawwarah taruh tajam dari Nabi SAW. Ini ulama-ulama dulu. Jadi itu dalam beragama tapi itu sangat dalil-dalil pak, tidak dalil-dalil. Tapi tentang adab kepada Rasulullah SAW. Basai mau sampai tahu kalau kita sholat kan disunahkan menghadap ke kanan imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan menghadap ke kanan itu sunnahnya. Tetapi Imam Malik menghadap ke kiri. Bisa dia. Kan maunya menghadap ke kanan. Sunnahnya menghadap ke kanan. Imam Malik menghadap ke kiri. Kalau ngapa Imam menghadap ke kanan, Imam Malik Yusuf Nabawi lebih pondok waktu kubur Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dengan depan kan adab lebih bisa utamakan daripada menghidupkan sunnah. Adab kepada pemilik sunnah lebih bisa utamakan daripada menghidupkan sunnah. Jadi nggak salah sunnah Imam Malik, apa mau kalau di pondok kuburan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Apa warna pondok sunnah? Tapi pondok kuburan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Aku tak menghadap ke Imam Malik. Padahal saya menghafalkan ribuan hadis. Seorang imam madhab dan sebagainya ini yang tentu diajarkan dari kita. Jadi ada keamanan lewat diandalkan keilmuan, kepintaran ketika tersentuh dengan Rasulullah SAW. Lalu mengingat ditimbang yang akan nanti dengan menghadap Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian di dalam menyikapi daripada kelahiran Rasulullah SAW sebenarnya ini peristiwa yang sangat besar ya. Jika ada tentang betul di palam itu minta apa di palam itu diterima nagurutanya diterima bahwasanya Rasulullah SAW ketika diceritakan cerita di bahasa sifat-sifat wanita kelahirannya Rasulullah dan sebagainya itu bukan sekedar cerita ya. Nah mau Imam Junaid al-Baghdadi ya al-qissatu jundun min junudillah dia cerita wali nama teman cerita Nabi cerita wali jundun min junudillah itu adalah tentara daripada tentara-tentaranya Allah yang masuk ke dalam hati manusia menghidupkan hatinya manusia. Jadi mau dilihat dia cerita An-Nagurta Syekh Abdul Qadir Jalani, ceritanya Habib Abdullah Al-Haddad, ceritanya Malakio, ceritanya ini diterang masa. Dengarkan dengan hati. Dan kita malah nanti tadi dan disalin dia. Apakah itu penghapusan dosa? Apakah itu ketenangan hati? Apa masuk ke dalam banyak macam-macam Allah berikan dalam merasakan orang ketika mendengarkan ceritanya para wali. Ini apa? Itu mau cerita Nabi Muhammad SAW di Firman itu lebih hebat. Wali saya wasabio, sedangkan wali dengan Nabi tidak ada apa-apa yang wali. Ketika wali saya kita dengarkan ceritanya menurut pembahasannya bagaimana dengan ceritanya Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW adalah sosok yang sangat memperhatikan umatnya. Jadi mau itu mau apa orang boleh ibu betul di mana tahu kan barasan ibu tahu jawaban sederhana bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah. Biasa ini. Terus itu baik dari bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Tenang dan tarus dan aparau Quran Allah Taala lino. Seperti budi tidak benar lagi tak. Mas-mas itu merupakan hakikat Islam yang sebenarnya. Tetapi Rasulullah SAW menerima itu wahyu semua dan menyampaikan secara bertahap, menanggung segala kesusahan dan akhirnya Islam sampai kepada kita saat ini berkat karena Rasulullah SAW. Makanya ulama menganjurkan membaca Quratul Haddad. Biasanya setelah doa dia dan dibaca jazakallahu anna sayyidina Muhammadan khaira jazakallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Semoga Allah membalas Rasulullah SAW ya dengan kebaikan. Wa jazakallahu anna sayyidina Muhammad ma huwa ahluh dan semoga Allah membalas Nabi Muhammad SAW dengan apa yang layak sebagai sisinya dari Muhammad SAW. Nah, mau ulama apa yang mau itu jazakallahu anna sayyidina Muhammad khaira. Semoga Allah membalas Nabi Muhammad SAW. Banyak juga di sana aja kata-kata membalas berarti ada jasa.
Nah, termasuk amalan yang dianjurkan dibaca jazakallahu anna sayyidina Muhammadin khairan. Semoga Allah membalas Nabi Muhammad SAW khairan dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Nah, isa kebaikan bagi manusia, belum tentu kebaikan bagi Allah Ta'ala. Tapi ngomong Allah Ta'ala, ini kebaikan, ilmu Tuhan itu artian. Meskipun di mata kita bukan kebaikan. Contohnya lama kita ini goyang. Mau makna itu kan oleh ada lalang lama di cangkir, cari-cari permakan. Ay mau bawa lah. Betul basah. Teman rasa ganda sama. Si Anda sih cocok mas. Alat pancing. Alat pancing. Masing-masing punya menurut kebaikan versi masing-masing kok. Begitu juga apa yang perlu dibalaskan kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala misal kebaikan untuk Allah Ta'ala dibaca dia. Dapat buang balas dari Nabi Muhammad ia tidak dapat kita bawa. Ya sallallahu anna sayyidina Muhammad khairan. Semoga Allah membalas Nabi Muhammad SAW dengan khairan, dengan kebaikan. Kebaikan Allah Ta'ala matur. Kebaikan apa tuh yang layak sebagai kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita perlu membaca doa-doa seperti itu? Termasuk salawat Nabi, doa Tuhan diturunkan Nabi tadi. Jadi bukan sekedar rutinitas itu, tapi bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Nah, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW yang sebagaimana masa awal dan beliau terjadi pertemuan dengan Allah dan Rasulullah SAW. Tapi ini pertemuan sekali lagi, ulama berarti jangan dibayangkan pertemuannya seperti apa. Silambil tidak pernah dalam nanti yang tak ada biasa bahasa Indonesia malah tidak boleh sekarang. Itu bisa murtad hukumnya. Sekali lagi, kalau ada mengatakan bagaimana pertemuan Allah dengan Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha, terus sangat Allah Ta'ala misalnya. Selesai. Jangan dibayangkan situ alam ruangan, rapat, dia. Berarti Allah Anda sifati dengan tempat. Sifati Allah dengan tempat, hukumnya kafir. Allah tidak boleh disifati dengan tempat. Allah tidak bertempat. Allah ada tanpa tempat. Jelas di sini. Ringkasnya, waktu itu sih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha. Terjadi dialog yang mungkin diabadikan dalam tahiyat yang kita baca itu dialog lalu Allah Ta'ala dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara ringkas dia waktu tanda Nabi tadi mau minta tahiyatul marakatus sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Ta'ala dia tahiyatul alam bi mau yang Allah Ta'ala assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi dan rahmatnya Allah dan keberkatannya. Alawin Allah Ta'ala mohon dia. Ya. Alawin Allah Ta'ala assalamualaikum ayyuhan nabi. Keselamatan bagimu wahai Nabi dan rahmat atasmu dan keberkatan atasmu. Apa nama pembalasan Nabi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Nabi kita ketika alawin Allah Ta'ala dia yang sangat Nabi kita di dalam kondisi di tempat tertinggi yang Jibril pun tidak bisa masuk. Ya di wilayah malaikat gitu. Wilayah di tahun Allah Ta'ala sita di tangan Nabi kita di Sidratul Muntaha, suatu alam yang tidak bisa ditembus malaikat Jibril. Padahal Jibril itu sudah malaikat yang paling sakti, malaikat Jibril. Semua alam semesta malah natama sanggaya dia. Sampai dikatakan seandainya nanti tembus alam dia. Lau kharaqtuhu lahtaraqtu malaikat Jibril. Seandainya saya menembus alam ini saya akan terbakar. Malaikat Jibril mulai Muhammad mitama sudah sandal. Sudah sandal tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sandal ditunu sandal Nabi. Malaikat Jibril ditunu mitama dia. Sandal Nabi yang terbuat dari kulit Anda ditunu. Maaf Anda ditunu Pak itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa-apa itu dari Nabi selama. Nah, jelas di sini. Makanya ada gambar terumpa, gambar sandal dan sekedar sandal sebagai simbol mereka yang melekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, terjadi dialog assalamualaikum ketika Nabi Muhammad SAW di tempat tertinggi menghadap Allah Ta'ala. Nawengan Allah Ta'ala keselamatan Nabi. Assalamualaikum. Apa yang terjadi? Nabi SAW naingarang umat. Naingarang Nabi kita assalamualaikum. Keselamatan atas kami. Ya. Wa ala ibadillahi sholihin terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Ini umat Nabi SAW yang soleh. Nabi tadi bayangkan kita dengan dia boleh nak guru boleh makna misalnya boleh nak guru Abu Isa Muhammad dan Maliki di makna. Tapi beda dia Firman cuma asal apa sih bu ya misalnya loh. Tepa boleh asal itu lupa Firman mak Sita bu ya Maliki. Firman nak doa supaya laku tori galunul supaya anu tori barkas supaya anu tori. Pokoknya mereka titip doa. Yang namanya itu Firman. Ya ulah isi belum tentu kan orang lupa doa apa titip doa main. Ya, pura-pura masih silap pasan dari sini dari Abu ya dia mak boleh Abu ya. Pura-pura aman doakan Abu ya salam anda menoparo yang ngaran doanya.
Rasulullah SAW nyuruh Allah Taala sangka lawe yang belakang nengareng mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat mana yang lebih bagus dibanding tempat semalam yang nyuruh Allah Taala dia? Tanya sangka lawe kan belakang kita akan terima assalamualaikum. Nah parwena selama Rasulullah SAW mirip juga keselamatan kita. Ini bahwa sebagai bentuk apa namanya Nabi SAW sangat mencintai umatnya sampai di titik tertinggi pun. Ya, di titik yang paling mulia sikap Allah Taala ada yang lupa umat. Nah ini bukti bahwa kita para lulus terima kasih dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa Allah Subhanahu Wa Taala di situ memiliki kata-kata Assalamualaikum ayuhan Nabi, keselamatan atasmu, ya, bukan kalimat yang lain. Tetap di sini ulama mengatakan karena keselamatan itu adalah puncak daripada angan-angan setiap manusia. Setiap manusia, siapapun dia, solehkah dia, tanya orang soleh, ujung-ujungnya yang akan dia harapkan di akhir umurnya adalah keselamatan. Tanya yang sedia, tanya kebenaran, tanya miwai-miwai, tanya sebagainya. Tapi assalamualaikum. Contoh, mak dia tahu sudah berada di akhir umur, ya, lalu malaikat Israel, hari ini meletakkan. Coba tawarkan dia, gua melo auto yang ini Fortuner keluaran terbaru ya. Kira-kira melo apa dia? Tidak boleh nafsu tahu. Apa nak halas salah kalau mati dalam keadaan beriman dan Islam. Nabi makanya dia, atau boleh wenena sakaratul maut ni dapat boleh wenena. Bapak nak, wenena mau izin kita sial yang ngomong. Terus tahu supaya kenapa? Kira-kira melo tu? Ada hal mau. Tanya berharap itu, tanya berharap. Melo tu mati selamat sorry. Jelas? Pokoknya apa tuh mandi ngomong masih kita lu sekarang tuh mau tawar kamu terus saja kamu prank bang artinya apa sih tadi ada orang menawarkan harta ada orang menawarkan kedudukan ada udah 10 miliar dia 10 miliar tanya apa lo tuh mau di ini nyawa tanya apa nih para lo betul dia jaminan keselamatan meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh, Nah di sini garisnya kesolehan. Ini barisan dia. Iya doa Nabi. Tema pura itu bantu Nabi tak bisa berlaku tangan harus doa lambi lah kiamat itu berlaku doa. Lambi aja berlaku doa doa aja. Jadi apa caranya malu kesalamat? Minta betul di dalam sisi doa Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dia dalam lingkup doanya Nabi pastikan diri kita berada di garis orang soleh. Selesai. Waktu sambayan orang soleh itu. Tapi waktu mau pilih sambayan tanya untuk soleh. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat atau meninggalkan syariat, berarti dia meninggal dalam keadaan tidak soleh, berpotensi celaka. Mau mati atau tidak, pasti celaka. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka orang itu meninggal dalam keadaan cap sebagai hamba Allah yang soleh, pasti selamat dia tahu. Mesti cu amalnya. Banyak sedikit amalnya tidak berpengaruh. Ketika melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Taala dan dia sudah termasuk kategori orang yang soleh, maka pasti selamat. Karena Quran yang Nabi Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-sholihin. Keselamatan atas kami dan hamba Allah yang soleh. Jadi kunci selamat itu malah selamat itu dulu. Menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang soleh. Nah, bagaimana caranya? Banyak caranya. Salah satu jalan bisa kami jelaskan adalah salah satu jalannya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Mengapa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza mata ibnu Adam, ya ini hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza mata ibnu Adam, mati itu anak pun Adam, yakni manusia. Inqata amaluhu, akan terputus dia punya amal. Mati di tahun demi malah beramal. Bila pertolongan dibayar itu malam. Bila masalah Nabi, bila sunnah tawasi, bila silaturahmi. Itu malam sudah terputus. Illa min salah, kecuali ada 3 perkara. 3 perkara ini masih bisa mendatangkan terus amal soleh bagi kita meskipun kita sudah berada di kubur. Apa yang pertama dia sedekah jariyah. Sedekah jariyah saya kira sudah jelas ya jariyah. Semoga masih hiji, semoga pesantren dan lain sebagainya. Sedekah yang bersifat jariyah. Kedua, ilmu yang yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan seperti para anak guru pengaji, para ustaz, para kiai dan lain sebagainya atau orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bisa dimanfaatkan orang banyak, maka ilmu itu selama dipergunakan apa kita tahu, maka dia mendapatkan amal jariyah. Yang ketiga adalah di sini sudah ada cap
waladun saleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itu materi kita. Jadi anak itu akan dianggap soleh kapan? Ketika dia mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita bagaimana mengukur orang itu anak dianggap soleh, apa semacam itu semacam ini semacam itu. Jadi barometernya adalah meskipun dia misuk kok, tapi si mata doakan itu bahwa anak soleh itu. Nah, masuk dalam garis kesolehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini garis kesolehan masih berbicara tentang garis kesolehan di sini. Jadi selama anak itu mendoakan tumawena, ya, maka dia termasuk anak soleh. Nah, dari sini juga ada perlu pembahasan sedikit tentang masalah berbakti tumawena terkait dengan anak soleh. Jadi berbakti kepada orang tua itu tidak terbatas ketika orang tua masih hidup. Ini perlu jadi catatan. Berbakti kepada orang tua itu meskipun orang tua telah meninggal, ya, bakti masih dianggap bisa berbakti kepada orang tua. Bahkan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan baktinya anak kepada orang tua setelah meninggalnya orang tua lebih utama daripada baktinya anak kepada orang tua ketika orang tuanya masih hidup. Mau yang nanggurin Habib Zain bin Smith. Mangapai? Bakti ketika orang tua masih hidup. Ia pun nama bakti do tumawemu. Waktu tore tumawek nasi apa tumawemu? Ala dulu deh. Dia bilang ada perintah dulu baru Anda berbakti. Lama ngaji. Lama ngaji. Karena taat orang tua. Wakil dulu dia di mana yang sare-sare. Baca-bacin dulu dia. Ada perintah dari orang tua baru dia berbakti. Sedangkan orang yang sudah meninggal orang tuanya tanpa ada perintah, tanpa ada doa tumawena. Ya, tidak ada perintah, tidak ada tekanan dari mana-mana. Saya pernah sampaikan doa tumawena dan doa sholat. Ini mesiun. Makanya Habib Zain mengatakan baktinya seorang anak setelah wafatnya orang tua itu lebih utama dibanding baktinya ketika orang tua masih hidup. Kalau apa? Karena tidak ada tekanan, tidak ada dorongan sama sekali, murni dari hati dia untuk menyenangkan orang tua. Dan itu termasuk katanya kapan seorang itu bisa berhenti berbakti kepada orang tua mati. Selama anak itu masih hidup, dia bisa berbakti kepada orang tua. Tapi mau mati kalau anak dia sudah putus pahala bakti anak kepada orang tua, mau mati kalau anak. Jadi itu mau mati mau bakti, mau bakti, mau mati teman. Awal mandi para lom bakti mau ini pakai itu mau mending malah apa pahala. Atau mungkin mungkin dia sempat membak dosa orang tua tapi belum sempat ditobatkan. Berkat anak-anak yang soleh tadi, berkat anak yang bisa mengaji, hadir menstaklim, dan berceramah sebagainya. Ini secara doa tumawe, ini secara masalah untuk mengadakan tumawe. Maka ini ada anak termasuk kategori waladun saleh yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya dan masuk dalam kategori doanya Rasulullah SAW. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jadi catatan bagi kita semuanya. Ya. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini dia warakan seperti kita dan Nanggur Abdul Haddad tentang pentingnya menuntut ilmu. Ya. Karena ini juga Anda itu malah mendapatkan label saleh, kesalehan kalau tidak ada ilmu. Anda itu malah berakhlak yang baik kalau tidak ada ilmu. Semuanya butuh ilmu. Jadi itu malah Anda berakhlak ya, dia orang apa ya? Masa lantur dulu anda minta we. Nah, itu malah lalu apa ya kurang, boleh cari donita, boleh cari menyasar saja lebih dulu daripada anda dan sebagainya. Dia malah kurang ada masalah akhlak. Itu pun diukur pakai ilmu, ya. Karena ada contoh, ada cerita, dia tahu ya sama Juma. Milah sama Juma. Tanpa maita walau berbangkai tikus. Mana pun tak boleh tuh. Dia tak lewat tanah. Lama lalu itu boleh bakti dia, apa ya, balau dia. Ini makhluk ciptaan Allah, akhlak bagus ya, kan bagus. Nggak sadar nenek dia udah mual tuh, kita nggak tahu katun, mendilamar sama Jumat Allah. Ini dasar sampai ilmu, ini akhlak, karena akhlak itu dasar ya. Ada bahdulan namanya dasar ya. Itu malah akhlak tak, jadi itu akhlak, ini malah akal dipakai perasaan. Harus belajar agak dengan ilmu. Kalau ini bisa iri akhlak ya tadi harus dengan ilmu. Ada malah akal-akalan dipakai ilmu. Dia langsung lantur minta langsung. Ada akhlak dosa. Harus ada menempatkan sesuatu pada tempatnya. Akhlak. Ketuk kafir lantur, korong tidak boleh, haram. Umat Islam tunduk di hadapan orang kafir. Ya, tidak boleh ya. Seperti kan sekarang lagi musim ini, dia main kelompok menggaungkan istilah
apa semua agama itu sama. Nah, itu bahaya itu, malah kafir dia. Sedikit-sedikit kafir. Daripada banyak-banyak kafir, itu jelas kami mati. Yang dari mau dibetulkan sekarang oleh orang diajarkan umat Islam supaya gengsi dengan agamanya. Maksudnya bukan Islam minder dengan agamanya, bangga dengan keislaman. Anu kafir itu orang kafir. Kita ini hidup secara majemuk, orang lain apa itu majemuk, malah itu murtad. Jadi harus umat Islam mengatakan di luar Islam kita adalah kafir. Selesai. Udah para kafir kan ini boleh, ini malah karena Imam Nawawi sudah mengatakan di dalam kitabnya Rawdatul Talibin, mau ini ya, man lam yukaffir, man lam yukaffir man dana bi ghairi Islam, aw syakka fi kufrihim, aw sahhaha madhhabahu, fa huwa kafirun, wa in i'taqada ma'a dzalika al-Islam wa adhara. Man lam yukaffir man dana bi ghairi Islam. Siapa orang tidak menganggap kafir orang yang beragama selain Islam. Tidak mengatakan kafir. Man lam yukaffir man dana bi ghairi Islam. Tidak menganggap kafir orang yang beragama selain Islam. Atau syakka fi kufrihim. Kafir orang masih Kristen dia. Ragu dengan kekafirannya orang berislam. Au sahhaha madhhabahu, atau membenarkan pendapat mereka. Paruan jika akan bersico, wah itu dia. Au sahhaha madhhabahu, mau yang menurut Imam Nawawi fa huwa kafirun. Ini orang sudah kafir. Wa in taqada ma'a dzalikal Islam wa adharahu. Meskipun ini orang zahirnya Islam, dia salat, dia puasa, bertahajud, tapi dalam hatinya pendek kafir. Sampai sisa lang, tapi bisa diingat tahun surga. Tapal pun neraka, jelas Imam yang mengatakan ini Imam Nawawi. Sekarang lagi muncul kelompok-kelompok seperti ini yang berani melemparkan keraguan di hati kaum muslim tentang agamanya sendiri, atau minimal tidak melemparkan keraguan tetapi membuat anda ragu bahwa agama anda paling benar. Anda itu mau merasa Islam paling benar, kan itu disebutnya naik tahun surga. Rasulullah anda guru di kepala tali sana. Itu malah saya mata masa kuala tahu sih guru nanti tercanggung kita bikin paham dikit kan itu pokoknya masalah dia tidak usah kita saling mengkafirkan. Jadi itu harus dijelaskan inna kafir inna tania ya inna superpel inna yang joro pasite itu warnana salah pandu tuh ini pasite botol anda banting apa ya ini udah sama masih darah. Jadi itu malah membahas dia ayat lagi. Oh ya, kalau kita bagaimana Islam ajaran yang paling benar. Fanatik itu ya harus. Karena urusannya ini kalau bukan surga neraka. Jelas sampai sini ya. Nah, ini jangan sampai kalau maulid dia tahu. Ternyata kita dari sisi tauhid rapuh. Dari sisi tauhid kita masih goyah. Apa yang terjadi masa ini? Guru lama maulid waktu tahu gereja waktu itu rawan-rawan gereja tolak. Kita semuanya dosa. Dan ulama guru dia lah pengawas saja. Ini sudah mulai sekarang begitu. Jadi di dalam Islam tidak ada toleransi. Jelaskan dia. Sekali lagi, di dalam Islam tidak ada dan di bawah toleransi dalam Islam. Karena kenapa memuliakan agama lain itu sudah ajaran Islam. Mau dia tuh salah atau kafir tetangga wajib dimuliakan. Itu ajaran Islam. Tidak perlu itu toleransi menurunkan sesuatu dari standarnya. Standarnya seperti ini. Oh dia toleransi kurang-kurangnya situ. Sedangkan Islam, ajaran Islam tidak boleh dikurangi, tidak boleh tambahin. Nabi SAW sudah mengajarkan memuliakan orang kafir, memuliakan tamu kafir. Anda itu malah mau kamu kafir dia memang terima. Silahkan. Begitu Islam mengajar, makanya harus mempelajari Islam secara sempurna. Pelajari bagaimana Islam bersikap kepada sesama Islam dan bagaimana Islam bersikap kepada non Muslim. Ini harus kita pelajari bagaimana bertetangga. Jadi tidak ada toleransi dalam Islam, tidak ada. Karena memang memuliakan kelompok agama lain selama tidak menyerang kita, tidak memusuhi kita, itu wajib dalam agama. Jelas ya? Jadi tidak perlu toleransi. Toleransi dalam Islam sudah sempurna, ada toleransi mandai. Dia sangat mau air talo masing dia ditoleransi siapa? Jadi masing begai berkurang di situ siapa? Ya seluruh ini. Berarti dia mengurangi itu dari standar. Sedangkan dalam ajaran Islam tidak boleh dikurangi. Hanya itu bahasa mereka adalah toleransi. Kembali kepada materi bahwasanya Rasulullah SAW
ya adalah yang paling memperhatikan sampai kepada Rasulullah SAW di sebuah titik yang paling tinggi dari Sidratul Muntaha. Dia tidak ada yang dekatkan kita sekitar umat Rasulullah SAW. Nah, tinggal kita bagaimana tadi sebagaimana kita jelaskan, jangan sampai kita tidak masuk dalam wilayah orang soleh. Kita harus berusaha, dan orang soleh ini hanya didapatkan dengan ilmu. Nah, kemudian mengenai guru tadi ini, ya, bahwasannya Habib Abdullah Haddad menjelaskan, fayajibu 'alal muslimi, ya, maka wajib bagi setiap orang muslim an ya'lama biwujubi jami'il wajibat al-ainiyah. Nah, harus mengetahui yang wajib secara fardu ain, fardu perorangan, sembahyang, haji, puasa. Hukum terkait itu harus kita pelajari. Namun bahas tentang tasawuf apa, Nur Muhammad apa, dua beda. Itu penting, tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting. Jangan sampai kita masuk pembahasan tasawuf tingkat tinggi, ternyata bersama anjing, misalnya dari Islam. Jadi ini yang membatalkan sholat, ini yang membatalkan ini rasa dia itu. Nah itu harus disedia. Nah, kemudian orang naguru takbiri jadi wajibat ala ainiyah, wa bi tahrimi jamil muharramat, dan harus mengetahui apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang wajib, apa yang haram. Supaya dia dulu untuk lalu dia. Mana-mana apa. Ini berarti apa yang dia tahu. Harus memahami dasar-dasar Islam. Allati hiya mustahdafu lil wuqu'i fiha kasina wal liwat wa syurbil muskiri wa dzulmin nas wasariqa wal khiyana wal kadhibi wal namimah wal ghiba wa amal sana apa yang nagul tadi. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu yang terkait yang harus kita pelajari. Jangan sampai ada sesuatu yang bukan maksiat kita anggap sebagai apa, yang maksiat kita anggap bukan maksiat. Ya, hukum riba misalnya, mengambil bunga bank dan lain sebagainya, karena sudah terbiasa kita bilang ini kan apa itu, tidak apa-apa itu. Nah ini bahaya, ini riba. Nah, terus juga berbohong, sumpah palsu, berkhianat, berzina dan lain sebagainya. Dasar-dasar ini yang perlu kita ketahui sehingga bisa kita selamat. Baru selamat. Karena bagaimanapun kita bermajelis bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun, tetapi ternyata dalam urusan hal-hal seperti ini kita masih nol pengetahuan, makanya kita membahayakan kita. Nah, seperti itu. Jadi harus kita mengetahui apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi tuntutan, karena sudah saya jelaskan dulu bahwasanya dan dia tahu Mas sembahyang selama 60 tahun. Sudah saya jelaskan. Salat tidak berjamaah. Si matanya masih gimana? Siapa di bertekan berjamaah di masjid Istiqomah. Ini orang 60 tahun. Selalu sok depan. Tender was takbir pondok imam. Mau takbir imam Allahu Akbar. Terus mau takbir depan Allah. 60 tahun Istiqomah salat. Tetapi ternyata dia heran kosong. Buku amalnya kosong. Dicatat situ tidak sholat. Selama kalau tidak pernah sholat di dunia, ditulis. Lama sembahyang dia. Ini teman di imam, teman dia. Ternyata di amal solehnya kosong situ tidak ada. Tidak tercatat sama sekali. So masalah terus orang. Mai sana di alas sampai 60 tahun isu ada jamaah memula kecil di masjid lambat tingkat 5 di masjid gitu. Yuru baru ada jamaah dia. Tidak tercatat pahalanya. Itu dikit-dikit di masjid dia. Jangan lupa kami semua teman-teman dibayar salat. Lah kosong Anda baru lupa. Ada masalah ini harus kita periksa. Ternyata masalahnya apa ya tahu mau manjik ini dia tidak membasahi kepalanya. Ini masih riba. Asal luas ya. Bahasa Indonesia tahu bahasa Indonesia. Tahu insyaallah. Anda jadi itu malah mau masa Anda dari Allah Taala ya. Kepurapan diperbiasa. Tidak boleh. Ilmu tidak punya akal. Jadi ini orang ditolak dia punya amal 60 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia tidak mempelajari dasar wudu. Mau hadir pengajian, sekarang dibacain gini. Anda pengen. Ada pengajian lah masih gini subuh. Mau itu depan di masa dewe Anda lamba boy. Penting sholat di malam waktu masjid. Bahaya saja. Tidak mau belajar ilmu agama berbahaya. Makanya kita alhamdulillah mumpun ada anak berita, ada ustaz, ada pesaita, ada macam saja. Oh, mitule tahu. Kalau ada pertanyaan palakan mitule tahu. Yang kalau ada masih mengganjal dalam hati, apa deh? Manjing roh mereka terus sampai masa di, roh mereka masa di. Yang orang banding itu bertanya. Dia mau bertanya. Ayo, mana itu mitule itu dibukar ini apa? Harus bertanya. Nanti kalau ada sesuatu bertanya bisa bertanya sebentar. Nah, seperti jadi penting ini majelis ilmu diadakan supaya apa bisa menyelamatkan kita daripada hal-hal yang sampai sudah disangka kita baik ternyata tidak baik. Ini bahaya saja.
Nah, ini penting karena ini tadi sudah terjadi, makanya Imam Ibnu Ruslan sudah mengatakan di dalam kitabnya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, jadi sangat beramal lah kalau guru beramal tanpa dasar dengan ilmu, maka dikatakan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya itu tertolak, tidak diterima. Mampir lu kan rukun syarat tadi pegawai, itu namanya Allah Taala. Tapi mudah-mudahan nanti Allah Taala. Tamu itu pandai lengkap rukun syarat. Nah, jadi tidak usah kita jauh-jauh pembahasan. Kalau bisa majelis-majelis kita ini saat ini, jangan terlalu besar-besar lu kita kira-kira nama apa lagi. Kita biasa kalau fikih, dasar-dasar fikih, dasar tauhid. Tamai ulang boy dasar fikih, dasar tauhid. Karena ini masih kita pindah dulu kita lu itu dijelaskan. Selanjutnya mani utama dia 15%. Masa itu di pesantren dia. Dia di pesantren minggu itu anak guru. Hari putaran pertama kita juga hatam dia, kenapa di Bahanasan nggak pernah guru dia? Diulang dari awal. Terkadang putaran ketiga kita dibaca anak guru, mana dibahain? Serahin lagi. Itu pesantren dia. Allah ya bahasa Arab, Allahnya. Mapar itu bang, pernah balik lagi. Bila-bila itu kita ngorongnya. Masih selesai di apa? Lu ngatin dari apa? Namun itu hukum jelasnya secara masyarakat awam itu lebih berat lagi. Nah, jadi itu malam saya nanti kita. Nah, ini malah tadi bakal lu pakai bahaya. Pokoknya kitab-kitab yang sudah dibaca standar khatam ulang. Nah, khususnya dalam urusan fikih, di dalam urusan tauhid. Dan juga Imam Ibnu Ruslan mengatakan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bisitiqani wa nutqu bisyahadatain i'tibara li sihhatil iman mimman qadara. Dalam Ibnu Ruslan bahwasanya yang wajib. Jadi mana betul apa wajib di guru pertama kali di dalam Islam adalah pertama adalah dasar tauhid, dasar mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz yang boleh disifatkan kepada Allah, dan sifat mustahil disifat kepada Allah. Padahal murom itu merah ni kau kita tugas ada Jawa, nanti cendol kepada mesa wajib. Wajib itu boleh makan dan juga bisa. Tapi dulu. Mau nih main, harus saya, pola tahu rapan itu bos. Memang apa? Ya mana anak gua, dan panggil bos nih. Jadi mana masuk, tanya uang, kata itu pas sahaja lewat. Itu malah puasa itu kan. Jadi mondan, ini pola tahu tidak perlu dengan kita. Ada makhluk, tidak ada makhluk, tetap gua Allah Taala. Apa akal lah pakai apa sih ini pola tahu rapan itu bos ya. Menganalogikan kesampingan rapan ini itu berbahaya seperti itu. Masuk uang putih buahnya itu. Tapi puluhan juta dihabiskan. Kita ternyata tulisan tauhid tidak bisa. Kenapa Anda aja tuh ya bisa itu sebab pola Allah pasti ada hal-hal yang tidak bisa diucapkan sepele ya. Macam yang ini, tak boleh kita seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat yang wajib kita ketahui. Di dalam akidah Asy'ariyah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sudah merumuskan sifat ayat Asmaul Husna 99 itu diekstrak menjadi 20. Ini yang dikatakan sifat 20. Mau dijawabnya masalah orang ada pengajian tadi. Pengajian sifat 20, pengajian sifat Allah wujud, tidak mukhalafatul lil hawadits, yang muhabbi nafsihi. Nah, jadi Allah ini Allah Taala dia salah satu sifatnya adalah mukhalafatul lil hawadits, menyalahi atau berbeda dengan makhluknya, semua makhluknya. Nah, mungkin orang Wahabi apa nama apa sifat mukhalafatul lil hawadits yang di dalam Quran laisa kamitslihi syai'un. Atau wa samiul basir, Allah Taala tidak ada menyerupai. Kenapa perlu ada sifat-sifat mau itu mukhalafatul lil hawadits? Itu namanya ada proses mantik berlaku di dalam ilmu tauhid. Sehingga kenapa Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari memilih kalimat mukhalafatul lil hawadits. Jadi Allah Taala semata berbeda dengan hambana. Jadi mau dia dirupa keterangan itu Allah Taala mikuroi, itu Allah Taala mikede, ada di situ mikuroi atau mikede tadi kan. Nah, bahkan di dalam ilmu tadi dikatakan itu kalamullah, kalamnya Allah Taala tanpa huruf dan tanpa suara. Jadi apa Quran dibaca dia huruf lain, apa itu? Malu itu contoh langsung dengan terakhir penjelasan apa yang tanpa huruf, tanpa suara, tapi dia huruf nah. Itu pembahasan lain. Atau nanti dibahas dalam ilmu tauhid itu. Apa yang dimaksud kalamullah tanpa huruf dan tanpa suara? Itu apa namanya Al-Quran mitok itu hurufnya. Nah itu pembahasan itu dibahas dalam tauhid. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita ketahui secara dasar supaya Anda itu terjebak di dalam akidah yang bisa menyimpang. Sehingga makanya tidak heran karena ada kelompok-kelompok ya contoh sembahyang gitu. Itu sangat pengaruh nih kamu. Ada itu Allah Taala. Nah ini karena apa dalilnya dia? Apa?
Awakimi salata lidzikri, dan dirikanlah salat lidzikri untuk mengingatku. Karena terjemahan Kemenak Mawaja Departemen Agama, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti malah kesimpulan berarti cukup mengingat Allah sampai mau dia apa itu bahasa dia harus lebih tafsir, harus lebih bagaimana maksud itu ayat. Bukan dianggap mengerjakan sholat cukup dengan mengingat. Ya mau anda jalan kote, sakit ini lalu, enggak pengen orang anda jalan kote. Pasti mau dulu tuan dia kurang. Mandi si mandi apa loh. Seperti tidak boleh seperti itu. Nah, ini banyak terjadi hal seperti ini. Khususnya mungkin di wilayah kita Sulawesi Barat kita mendengarkan masih banyak hal seperti itu. Dan pernah saya bertanya kepada salah satu penganggur kajian di Jawa, namanya Kiai Idrus Romli. Idrus Romli waktu kajian Aswaja di Ponpes Dalwa, saya tanya sama beliau, dulu Ustaz ya, dulu itu lah. Mengapa di kapun nih? Pas ujelaskan nasa nih, pas dia kapun mantap Sulawesi Barat. Terus dari kapun juga Wahabi yang si ada liberal, ada teman-teman sembahyang terus. Ayo lagi kelala dia anu, paham tuh gunung. Alhamdulillah dan dulu selamat tuh ada seluruh jamaah beberapa kelompok dia. Mau yang nanggurutek kayak Gus Romli itu salahnya ulama-ulama di sana, maksud dia. Apa kesalahan nanggur? Karena mereka tidak pernah membahas tauhid dan akidah. Pasti kebanyakan banyak fikih pengajian. Tetapi masalah akidah, dasar-dasar akidah tidak ada yang menjelaskan. Sehingga banyak orang masuk ke Wahabi, masuk ke Wahdah, masuk ke Syiah, masuk ke ini. Tahu apa? Sitana Sambandi tahu. Apa sih yang nggak boleh tahu? Iya, mulai nama wan Sitana Sambandi tahu. Apa anda sih sama anu salah dia paham lagi. Kan tidak ada yang menjelaskan. Tapi mana itu menjenet rupanya dulu mana letek mana mesti sama salah jadi. Nah, apa Pak Medi menjelaskan di pengajian? Baru menjenet anu dulu mana iya dia umumnya. Tetapi urusan akhirat apa dia tahu kita mana diolona dia berapa putu gue. Sampai jawab. Apa iya langsung bilang itu besar yo. Dan besar dia mau diwotor yang betina dan dia apa betina dia. Mana dia? Paham apa dia paham Syiah. Bisa dia. Itu mana tisu, itu mana bisa dia. Wah itu apa itu? Oh itu sangat apa-apa sekali, bukan tidak apa-apa itu. Sangat apa-apa. Nah, ini bahaya. Jadi ini perlu kajian ini mesti lebih lanjut karena Mahaddad sudah mengatakan harus mengetahui yang wajib itu apa, termasuk yang wajib itu karena sangat dasar fikih, dasar akidah. Bagaimana kepada Allah, bagaimana kepada Rasulullah SAW. Iya, wani di tahu dan Nabi palsu serta ada pengikutnya. Itu adalah dia tanah canggungan. Nah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dan semua nabi itu Indian nabi yang ciri-cirinya nabi itu standarisasinya makapa. Semua nabi makapa, semuanya nabi. Hanya nabi kita bukan makapa. Jadi itu mengaku Ahmad Musaddiq. Oh, enggak Astor rupanya dia. Mengaku nabi. Kalau dia mengaku nabi, oke dia sejatinya lebih parah lagi apa? Itu hanya dia. Iya bahaya. Dia tuh mengaku rasul. Bila mau coba ini mereka putar ini mengaku nabi tak betul itu ya. Laluan B5. Tetap dia, saya dia. Tetap bahasa dia. Ada di baru-baru daerah apa baru-baru itu mengaku nabi. Di Bogor, putarnya Bogor deh kok. Atau tuh mengikut nah. Padahal zaman Facebook itu main di YouTube, main di ceramah. Dan pindah di ceramah. Nah, ini kenapa? Karena mungkin di wilayah tersebut kurang kajian akidah, kurang pembahasan akidah, tauhid. Jadi porsi tasawufnya terlalu tinggi, tapi tauhid tidak ada. Itu berbahaya. Nanti akhirnya masuk kepada tasawufan, bukan tasawuf Tuhan. Karena tasawuf itu dasarnya syariat. Ya, makanya ulama mengatakan, ma hiya at-tariqah, apa itu tarekat? At-tariqah hiya al-amalu bisyariah. Tarekat itu adalah mengamalkan syariat. Seperti itu. Jadi kalau ada tanya apa definisi tarekat? Ya, tarekat itu adalah mengamalkan syariat. Jadi mau itu mengaku bertarikat tetapi meninggalkan syariat, itu namanya tarekat-tarekatan. Alias bukan tarikat. Jelas sampai tarikat itu artinya jalan bahasa Arab. At-tariqah. Nah, tarikat halalan. Diolah itu halalan. Apa diolah dipindah kan? Syariat. Nah, ini tanda Allah Taala. Nah, yang syariat, yang tarikat, yang hakikat, yang ma'rifah. Ya, itu dibahas dalam tasawuf itu. Tapi fondasi tetap tidak boleh langsung masuk ke tarekat kalau tidak ada syariat. Ya, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifah. Ya, hakikat, ma'rifah atau pembahasan. Ayah nih, malu Pak ada juga mau bahas itu. Dah mulai bahas, kemarin balik nih. Ya, kemudian yang saya tutup dengan sebuah kesimpulan bahwasanya pembahasan tentang ilmu ini adalah penting sekali kita bahas, baik urusan fikih, tasawuf, tauhid dan lain sebagainya. Ya, karena sudah diwanti-wanti oleh Anak Burta di dalam kitab di sini disebutkan lau anna rajulan, ya, dan dia ditahu abadallah, menyembah Allah
Subhanahu wa ta'ala ibadah malaikat di samawat. Dia ibadahnya seperti malaikat. Ruku, sujud. Pokoknya itu Yusuf mana waktu itu sangat ibadah di ghairi ilmin, tapi tanpa ilmu, ya. Tanpa didasar dengan ilmu, karena minal khasirin. Maka ini termasuk orang yang merugi. Orang yang mengapa merugi? Apa Anda ini nggak terima Allah Ta'ala ibadah? Nah, jadi yang perlu menjadi catatan bagi kita sekarang adalah meningkatkan porsi majelis ilmu, majelis taklim, ya. Kemudian memastikan materi-materi yang disajikan itu adalah materi yang kompeten yang dibutuhkan, baik itu dari segi fikih, baik itu dari segi tauhid ataupun tasawuf itu sendiri. Nah, dari segi tauhid itu penting akidah. Kita harus membedakan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari bulan kita meyakini Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita tidak terjebak dengan akidah-akidah yang baru datang yang mengatakan Allah itu ada di langit, Allah itu duduk, Allah itu seperti ini. Banyak sekarang kelompok-kelompok Wahabi, Salafi, orang-orang yang anti Maulid itu meyakini bahwa Allah itu bertempat. Allah itu memiliki tempat, istiwa namanya. Mereka Allah itu beristiwa, meyakini seperti itu. Ini bahaya. Dan sayang sekali mereka banyak memegang pondok-pondok tahfidz. Nah, hati-hati ya. Jadi jangan asal pertama pondok tahfidz, paresa dulu teman di Wahabi dan dia. Nah, karena saya lihat umumnya masyarakat kita di Sulawesi gampang sekali terpukau dengan pondok tahfidz. Kok merenung itu pondok tahfidz lawa? Pondok tahfidz itu bagus, ya. Tetapi yang lebih utamakan itu pondok yang mendalami kitab. Sekali lagi, yang penting itu pondok yang mendalami kitab, bukan pondok tahfidz. Nah, dicatat, rekam, ya. Kalau ngapain? Tahfidz Quran itu bukan tujuan, tapi sarana. Ya, sekali lagi saya jelaskan. Kan banyak sekarang orang lebih memilih pondok tahfidz daripada pondok yang mengajarkan kitab. Pak Yul ini tadi tahfidz cilik itu di Indosiar dia di sini hanya tahfidz, tetapi ketika anaknya keluar tahfidz tidak mengerti hukum, tidak mengerti fikih, tidak mengerti tauhid, akhirnya berpotensi kena Wahabi, kena aliran ini macam-macam, apalagi iming-iming beasiswa, boleh saya makan nama Madinah, cuma dah, boleh dah, sumberan jagoan masalah, bid'ah haram, itu asalnya apa pondok tahfidz, harus dipahami ya. Karena tahfidz ini sangat tahfidz menghafal Al-Quran. Dan ulama dulu betul menghafal Al-Quran. Tetapi menghafal Al-Quran itu sarana untuk memahami hukum-hukum di dalam Al-Quran. Seperti contoh ya. Memang pondok kita, pondok Salafi, apalagi ya, itu Bang Ali, mereka tidak menghafalkan Quran. Ya. Tetapi miguri tajwid, miguri kitab, miguri safinah, miguri tauhid. Ya. Contoh misalnya, tahu bengkel. Dia tahu di bengkel sangka nabi apal dia. Oh iya sangana dia kunci 10 untuk membuatnya ke pernah. Macam nabi apal dia dia apa namanya? Panduan membongkar motor RX King. Oh ini hafal apa itu praktek. Siapa yang membongkar motor RX King dia model karai motor itu. Karena dia cuma menghafal. Berbeda orang yang langsung terjun di lapangan, langsung tutup napas satu kali cara dia diputar lo kiri. Saleh kapalna, iri orang oleh, iri oli gandang, iri anu. Dua langsung ada tutor situ. Nanti dia bisa pasang kembali ke mesin, meskipun dia mungkin tidak hafal apa sama dari alat ini. Jelas? Si Salo sangat waktu apa lagi cobain lambor di perpustakaan, waktu apa cara membongkar motor RS King. Tapi apa lagi jauh sana dia, busie sana, nongir sana, si guru dia rasa dia. Dia tidak pernah praktek, cuma menghafalkan, memorizing. Itu namanya memorizing, cuma menghafalkan saja, tidak pernah praktek. Mau membuat motor itu, karena motor itu yang ini, harus orang bahasa yang baik. Karena itu menghafalkan. Tapi perlu dipahami, menghafalkan Quran itu bagus, tetapi setelah memahami ilmu agama yang dasar. Jadi kalau dia tahu, ini kita disayangkan karena banyak sekarang terjadi orang tua memasukkan anaknya ke pondok tahfidz, disuruh jadi imam. Outputnya cuma untuk jadi imam, padahal itu tahfidz kan untuk jadi imam, untuk memahami hukum dalam Al-Quran, untuk memahami Al-Quran dan hadis. Nah, terkadang kita tanya, apa rukun salat? Udah ini sah. Apa hal-hal yang membatalkan wudhu? Apa hal-hal yang membatalkan puasa? Dia tidak tahu. Kita kan memakai Quran. Nah, jadi kadang perlu kita, karena kalau menghafalkan Quran ini lebih bagus. Artinya sekedar itu saja tanpa kitab. Ulama dulu sudah lebih dahulu bikin pesantren seperti itu. Ulama dulu kita bukan orang bodoh-bodoh. Anak guru tak, anak guru latih, sampai lagi ya. Pasti akan lomba pondok tahfidz. Kenapa pondok kitab kuning, safinah? Karena itu yang urgen. Ada yang penting, ada yang lebih penting. Jadi menghafalkan Al-Quran bagus, tapi mengkaji ilmu dasar-dasar tauhid fikih secara langsung itu lebih wajib. Itu lebih wajib. Bahkan di sini disebutkan guru adalah kita iman
bahwa al-ishtighal bil fiqhi aula min hifdzil Quran. Menyibukkan diri dengan kaidah fikih, belajar fikih itu lebih utama daripada sekedar menghafalkan Quran saja. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau selamat, mau mendidik anak-anak yang soleh, jangan sekedar anak yang sekedar hafal Quran saja. Baik itu kurang hafal Quran, lah boleh lamba-lamba. Tidak punya adab, tidak punya akhlak. Ada sebagian seperti itu, sedikit di sini. Karena kenapa? Terkadang mereka cuma menghafal, ditekan menghafal. Nah, hafal dia. Tetapi dia tidak bisa membedakan mana ayat hukum, mana ayat tauhid, mana ayat mana. Dan istilah pokok juga. Apa dia pokok ini cara mau pandai tomate, ini secara ini sangat. Karena tidak belajar hukum. Jadi urutannya itu bukan di dalam belajar ilmu Islam sebagai penuntut, bukan urutan pertama itu harus hafal Quran, bukan. Mempelajari dasar-dasar tauhid, mempelajari dasar-dasar fikih. Nah, itu paling penting itu urutannya. Jadi mau itu apa namanya tamu anak tamu pesantren hafal Quran, nah lama berpengaji dulu. Tamat lagi kita namanya mana tamu hafal Quran. Ah, bagus. Itu bagus. Dan bukan berarti itu mau hafal yang guru yang hafal Quran. Bukan deh, ada waktu ada urutannya sehingga kita tidak terpancing langsung menaruh anak di pondok tahfidz tanpa mengabaikan daripada kajian fikih atau kajian tauhid. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, jadi persilahkan. Ya.